Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan meluncing sebuah buku dari Diskaseri untuk orang awam, keluarga dan kehidupan. Judul buku dalam bahasa Spanyol Las en las Familias del Mundo diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Obor dengan judul Kekudusan dalam Keluarga di Seluruh Dunia, penerjemah Romo Y. Aristanto MSF. Bersama Romo Rufinus Saptian Herlambang MSF, kita akan mengupas sedikit tentang buku ini, mengapa perlu dibaca dan diperuntukkan untuk siapa buku ini. Selamat siang Romo Rufi. Halo, selamat siang Mbak Jeje. Senang sekali bisa berjumpa dengan Romo. Sehat ya Mo? Sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja ya Mo ya? Ya, Oke. mari kita mulai. Sebelum launching buku, saya ingin bertanya-tanya dulu ya Romo. Yang pertama, kira-kira apa yang melatar belakangi The Dicastery for Laity, Family and Life mengeluarkan buku Kekudusan dalam Keluarga di Seluruh Dunia, Romo? Oke, baik Mbak Jeje. Jadi pada tahun 2021 sampai tahun 2022 itu kan disebut sebagai tahun keluarga Amoris Laetitia. Nah, 2022 buku ini di-launching oleh mereka, oleh Dicastery Awam, Keluarga dan Kehidupan. Nah, inisiatif mereka adalah untuk menutup tahun keluarga, mereka kemudian membuat buku ini. Tujuannya adalah supaya keluarga-keluarga diajak untuk bisa menikmati hidup berkeluarga sebagai jalan menuju kekudusan. Karena seringkali kan kita beranggapan nih ya, bahwa kekudusan, kesucian itu kan punya para romo, para suster, para bruder gitu ya, biarawati ya. Nah, maka Dicastery mau mengajak keluarga-keluarga bahwa di balik keseharian mereka yang sederhana, perjuangan hidup mereka, tangisan mereka, tawa canda mereka, pertumbuhan mereka, di situ mereka bisa menghadirkan Tuhan dan disitulah jalan kekudusan mereka raih. Yang kedua juga sebetulnya melalui buku ini Dicastery Awam, Keluarga dan Kehidupan mereka mau menampilkan wajah universal. Nanti dalam buku itu ada begitu banyak pasutri-pasutri dari beragam benua ya. Ada Afrika, Amerika, Eropa, dan juga tentu Asia. Dan disitulah kita melihat bahwa rupanya keluarga-keluarga di benua manapun berjuang tetapi satu. Bahwa mereka terpanggil untuk hidup berkeluarga dan menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Gitu. Ya Romo. Next question Romo. Ya. Buku ini memuat kisah 8 keluarga dari belahan dunia yang sebenarnya keluarga biasa ya Romo, seperti keluarga pada umumnya yang memiliki masalah dan tantangan serta relasi dalam keluarga dan sesama. Namun mereka mampu mengenali Kristus dalam hidup mereka sehari-hari. Apa ada kisah dari buku ini yang menyentuh atau relate dengan situasi keluarga-keluarga pada saat ini, Romo? Ya, jadi buku ini menarik ya. Ada 8 keluarga yang diceritakan. Ada satu keluarga yang mau saya ceritakan dan bagi saya ini sangat menarik. Jadi satu keluarga di Rwanda. Rwanda itu kalau kita lihat di peta itu ada di Afrika Tengah. Nama pasangannya adalah Severin dan juga saya lupa satunya namanya. Tapi pasangan suami istri itu sebetulnya awalnya belum menikah karena si Severin itu sebetulnya punya tunangan. Ya, punya tunangan, tapi sayangnya tunangan itu meninggal dunia karena perang suku yang terjadi. Nah, kemudian dia dinikahkan oleh keluarganya dengan keponakan dari tunangannya yang meninggal tersebut, karena ada tradisi di Afrika bahwa tidak boleh orang yang sudah bertunangan itu mengambil perempuan dari luar keluarganya yang meninggal. Maka kemudian dijodohkanlah sebetulnya dengan keponakannya. Mereka akhirnya menikah, tapi kemudian si suami anehnya entah kenapa ya, dia justru menganggap bahwa si wanita itulah yang membuat tunangannya meninggal dunia karena kalau dalam bahasa kita namanya disantet gitu ya. Nah, kemudian dia dipulangkan nih sama keluarganya dia, ke keluarganya dia. Si laki-laki kemudian lambat laun sadar bahwa oh ternyata bukan karena kesalahannya dia, lalu dia nerima lagi, dia disuruh kembali lagi ke rumahnya dia. Tetapi yang anehnya juga dalam kisah itu dilanjutkan bahwa si suami kemudian berselingkuh dengan wanita yang lain dan menghasilkan anak dari hasil perselingkuhannya. Si istri yang begitu baik hati, penuh iman, supaya suaminya tidak malu karena adat istiadat di Afrika itu kalau misalnya ada orang yang hamil di luar nikah, pasangan itu harus dikeluarkan dari suku itu ya. Maka kemudian supaya masyarakat tidak tahu, si istri menerima anak tersebut, merawat anak tersebut dengan penuh cinta, dan dia tidak pernah sedikit pun berusaha supaya suaminya mengakui hal ini. Tetapi suaminya juga tidak
selalu minta maaf, tidak pernah ada kata maaf keluar dari bibirnya. Nah, yang menarik adalah ketika dia sudah berjuang itu, suaminya kemudian mulai mengalami sakit suatu ketika, dan sakitnya itu menurut dokter tidak dapat dijelaskan. Dan sakit itu membuat dia semacam seperti lumpuh ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga si istri juga harus merawat dia. Dan disitulah dia mulai sadar bahwa kenapa saya selalu membuat dia menderita, sedangkan dia selalu menghadirkan Allah dalam hidup saya gitu. Nah, suatu ketika mereka sedang pengobatan ke Belgia, di tengah jalan itu si suami mengalami kesembuhan. Dan disitulah dia kemudian bertobat. Si suami akhirnya meminta maaf kepada istrinya. Dia kemudian menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada istrinya. Tetapi sayangnya suatu hari mereka terjadi perang suku, dan si suami mengatakan bahwa kami bukan bagian dari etnis kamu, kami adalah etnis Yesus. Dan akhirnya mereka dibunuh di situ, dan mereka mengalami kemartiran karena mereka mengalami kematian. Dan gereja telah mengangkatnya sebagai beatifikasi mereka. Gitu ceritanya. Yang menarik adalah kesetiaan si istri sih sebetulnya. Iya, dan yang menarik juga berarti si suami ini diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Betul sekali. Romo, apakah baik kalau keluarga Katolik memiliki dan merefleksikan membaca buku ini? Bagaimana menurut pandangan Romo? Nah, Mbak Jece, sebetulnya ini menarik ya, karena buku ini tuh menurut saya sangat menarik. Menariknya adalah bahwa buku ini bisa menemani perjalanan para pasangan suami istri yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Karena dalam buku ini tidak ditampilkan kisah-kisah yang hebat, kisah yang luar biasa, tapi kisah yang sederhana, perjuangan hidup mereka, tangisan mereka, jeritan mereka, iman mereka, itu kemudian membentuk keluarga-keluarga ini menjadi kudus. Nah, para pastor sebenarnya cocok baca buku ini untuk menemani perjalanan hidup mereka sebagai inspirasi. Gitu. Oke, terima kasih Romo. Last question Romo. Apa harapan Komisi Keluarga KWI bagi keluarga Katolik pada saat ini? Ya, harapan saya ada dua ya Mbak. Yang pertama, bahwa keluarga itu merupakan jalan kekudusan. Bahwa kekudusan itu atau orang kudus itu bukan sekedar hadir dalam patung yang di gereja yang kita lihat itu ya. Oh, itu patung orang kudus, tidak. Tetapi orang kudus sungguh dihidupi dalam keseharian, kesederhanaan, hiruk pikuk di keluarga. Maka bagi kita, bagi Anda yang berkeluarga, sebetulnya ini menjadi jalan yang paling baik, bahwa menikah itu juga menjadi jalan menuju kekudusan. Yang kedua, bahwa sebagai orang Katolik, di tengah tantangan relasi pasangan suami istri itu kan banyak konflik, ada saling melukai, tetapi juga ada kegembiraan, ada tawa canda di situ. Dan biasanya sekarang ini kan lagi tren yang namanya perceraian ya. Nah, kenapa tren itu terjadi? Sebetulnya karena juga mungkin public figure yang banyak terjadi ya, mereka bercerai. Nah, tantangan orang Katolik sekarang juga itu, bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda, jangan menyerah, jangan putus asa. Nah, inspirasinya didapat dari mana? Dari buku ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Romo Rufi yang sama-sama meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya menjadi sekretaris Komisi Keluarga KWI. Ya, banyak pencerahan yang kita dapatkan dari Romo Rufi, teristimewa bagi seluruh keluarga Katolik di Indonesia. Keluarga kudus itu bukan keluarga tanpa konflik, tapi keluarga yang mau bertumbuh bersama, berjumpa dengan Tuhan setiap hari, membiarkan Allah hadir dalam keluarga. Selanjutnya kita akan melaunching buku kekudusan dalam keluarga di seluruh dunia dengan simbolisasi penyerahan dari penerbit Obor kepada Komisi Keluarga KWI. Kami mengundang Romo Stephen Lalu PR, Direktur Penerbit dan Tokoh Rohani Obor, untuk penyerahan buku kekudusan dalam keluarga di seluruh dunia kepada Romo Rufi. Silakan Romo. Terima kasih Romo. Boleh kita tepuk tangan? Oke. Ya, saudari-saudara, sahabat Obor semua, dengan ini saya resmi meluncurkan buku Kekudusan dalam Keluarga di seluruh dunia bagi para pasangan suami istri yang sedang berjuang dan bertumbuh bersama di dalam keluarga. Semoga melalui buku ini
keseharian Anda menjadi jalan kekudusan bagi gereja. Terima kasih. Terima kasih Romo Rufi. Buku ini juga bisa didapatkan di website Obor di www.obormedia.com atau di nomor-nomor WhatsApp Obor yang bisa dihubungi. Mungkin dari Romo Stephen ada pesan dan kesan tentang buku ini? Silakan Romo. Terima kasih. Saya tidak pesan kesan, tapi saya mau berterima kasih kepada Komisi Keluarga KWI yang sudah mempersembahkan buku ini, bekerja sama tentu dengan Obor. Semoga buku ini disambut baik oleh keluarga-keluarga Katolik di seluruh Indonesia, dan kiranya buku ini memberikan inspirasi bagi kekudusan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Romo Rufi dan Romo Stephen yang berkenan melaunching buku kekudusan dalam keluarga di seluruh dunia. Terima kasih juga kepada Komsos KWI yang turut mendukung acara ini. Semoga setiap keluarga menemukan bahwa jalan menuju kekudusan bisa dimulai dari hal-hal kecil yang setia. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.